Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arisa Parwadi. Kali ini kita akan membahas informasi yang kiranya banyak sekali tidak diketahui oleh orang lain. Jadi untuk itu support channel ini dengan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini tetap makin berkembang, menyajikan informasi-informasi penting tentunya bersifat edukatif lainnya. Oke, terus videonya dan selamat menonton. Baik teman-teman, jadi sebelum kita mulai saya ingin memberitahu bahwa menulis jurnal itu atau artikel merupakan hal yang tidak mudah ya, tetapi mengubah skripsi menjadi sebuah artikel atau jurnal itu merupakan hal yang cukup mudah. Ini adalah momen yang penting, kesempatan bagi kita gimana bisa mempromosikan tulisan kita di dunia maya. Untuk itu terus tonton video ini dan simak video berikutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mulai membahas bagaimana mengubah skripsi kita menjadi sebuah artikel jurnal ya. Di sini sudah saya sediakan artikel saya sendiri, di mana artikel ini merupakan hasil dari skripsi S1 saya. Jadi saya menyelesaikan skripsi saya pada tahun 2019 kemarin, dan artikel ini dipublish pada bulan Mei kemarin tahun 2020, dimana pada saat saya menyelesaikan studi ini saya langsung menyusun skripsi saya, mengubah skripsi saya menjadi sebuah artikel dan mempublishnya. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana atau mereview terkait artikel ataupun jurnal. Untuk jurnal ini teman-teman bisa cite ya, atau baca untuk menjadi tambahan pengetahuan ataupun bisa jadi reference bagi teman-teman yang membahas tentang reading. Bisa di research di ini website ini ya, atau gitu. Baik, yang pertama yang saya ingin bahas di sini judul saya sendiri, dimana di sini awalnya skripsi saya mencantumkan lokasi penelitian, tetapi ketika mengubah skripsi tersebut menjadi sebuah artikel, jadi memang kita tidak perlu mencantumkan tempat penelitiannya ya. Dan di sini perlu teman-teman ketahui, dalam menyusun jurnal atau artikel seperti ini, jadi kita tidak bisa kerja sendiri ya, karena kita memang misalnya undergraduate student itu masih baru saja baru saja mengenal karya tulis ilmiah biasanya. Untuk itu kita perlu partner penulis dalam menyusun artikel ini. Di sini saya menginvite dosen saya sendiri untuk menyusun artikel ini. Jadi supervisor saya ini saya invite untuk kerjasama menjadikan skripsi saya menjadi sebuah artikel dan bisa dipublish. Itu sangat penting nanti ketika teman-teman mulai menyusun artikel seperti ini dari hasil skripsinya, supaya artikelnya memang lebih komplit, karena mereka memang yang merupakan orang-orang expert di bidang
hal tersebut. Itu saya rasa sekilas tentang judul dan juga penulis. Lalu kita ke abstrak. Jadi dalam menulis abstrak seperti yang saya bilang, mulai dari abstrak sampai dengan poin atau subjudul yang terakhir dibahas dalam penulisan artikel jurnal ini adalah bedanya seperti yang saya jelaskan. Kalau skripsi itu membahas detail tentang suatu kajian, sebuah kajian, tetapi jika artikel ini hanya membahas poin-poin penting, jadi teman-teman tidak perlu mencantumkan sini secara detail dan konten isi skripsi teman-teman. Jadi teman-teman mulai rearrange, menyusun, mengatur kembali isi dari abstraknya bagaimana bisa jadi ya tidak terlalu banyak atau bertele-tele. Jadi langsung to the point, poin pentingnya aja. Di sini problemnya, mulai dari problem atau kita bilang tujuan penelitian kita gimana, kemudian metodenya, partisipannya atau sampelnya, yang tak kalah penting juga adalah instrumennya serta hasil penelitian, ya, supaya ini jadi gambaran ringkas mengenai isi yang dibahas dalam artikel ini. Oke, lalu kita lanjut di judul. Lalu kita lanjut di bagian introductions. Jadi dalam skripsi juga terdapat introduction atau latar belakang. Nah, ketika mengubah menjadi sebuah artikel seperti ini, teman-teman tidak perlu mengcopy paste semua bagian daripada skripsi tersebut, akan tapi teman-teman mengambil poin penting dari latar belakang yang ada di skripsi teman-teman, lalu ditulis di sini sesuai dengan strukturnya, ya, struktur introduction, sehingga nanti pada statement akhirnya teman-teman menyebutkan research problemnya di sini apa, seperti ini, ya. Research problem atau rumusan masalahnya itu apa, ya. Itu untuk introduction. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman bisa juga menaruhkan the purpose of study, tujuan penelitian. Itu adalah opsional, ya teman-teman. Nah, yang poin penting dari artikel juga adalah methods. Nah, di sini teman-teman menulis juga tetap sama, menulis poin-poin yang ada di methods skripsi teman-teman, chapter methodsnya di bagian bab metode penelitiannya, mulai dari jenis penelitiannya apa, termasuk jika memang itu penting prosedurnya juga kayak gimana, tapi secara ringkas saja, ya. Di sini sudah saya tuliskan juga instrumennya, to the point, yang ini, ya, seperti itu. Nah, jadi menulisnya ringkas saja, poin-poin penting aja, tidak membahas segala detail, tidak membahas detail bab 3, ya. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah result and discussion, jadi penemuan dan pembahasan, hasil temuan dan bahasan. Ini biasanya bab 4, ya, deskripsi. Sama halnya dengan yang bagian-bagian lain. Yang perlu teman-teman tulis di sini adalah
poin-poin penting dari hasil temuan teman-teman dan didiskus atau digambarkan bagaimana pembahasan hasil temuan tersebut ya. Dan tentunya yang terakhir adalah konklusan. Di sini bagaimana teman-teman mengkonklud, memberikan kesimpulan terhadap penelitian teman-teman. Jadi poin yang ingin saya bagi di sini adalah ketika ingin menulis artikel seperti ini, jurnal, teman-teman tidak, yang paling penting adalah teman-teman tidak menulis jurnal artikel tersebut sedetail seperti yang ada di skripsi, tetapi cukup mengambil poin-poin penting dari skripsi teman-teman dan disusun sesuai dengan judul pembahasan atau subjudul yang dibahas. Seperti ini, mulai dari abstrak, kemudian introduction-nya, lalu apa namanya research problem, methods-nya, prosedur, instrumennya, dan result findings, serta conclusion ya yang terakhir. Mungkin itu saja cara bagaimana bisa mengubah skripsi teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi bagaimana bisa menjadikan sebuah skripsi teman-teman itu menjadi sebuah artikel dan memberikan manfaat pada yang lainnya dengan mempublish, mempromosikannya di media sosial. Ya, saya kira itu saja yang mana kita bisa mengubah skripsi kita menjadi sebuah artikel yang kiranya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bukan hanya untuk orang banyak saja, tapi bisa memberi dampak positif juga kepada kita mahasiswa satu. Simak terus video selanjutnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum.